pertemuan terakhir hari ini, saudara-saudara sekalian, tadi sudah sampaikan ke program studi bahwa mata pelajaran ini tidak diujikan di kelas nanti, tapi kamu semua mengerjakannya sebagai individual homework dalam bentuk case study. Jadi saya berasumsi konsep-konsep yang kita telah bahas kamu telah pahami, karena setiap kali perkuliahan kamu sangat jarang bertanya. Jadi saya asumsikan kamu sudah paham semua. Nah, inilah case-nya. Ketika ujian, semua kamu harus hadir di kelas, hadir sesuai dengan persyaratan, dan kamu boleh langsung pulang kalau sudah sesuai dengan pengisian. Dan case ini saya beri waktu paling lama 1 minggu. Kamu sudah harus kirimkan ke email secara kerjakan secara individual, pahami konsep-konsep yang telah kita bahas, dan kamu bahas. Kalian boleh bekerja bersama-sama, but laporanmu harus sendiri-sendiri, no copy one to another, ya. Saya ingin membaca tulisanmu masing-masing. Dengarkan, mana yang kamu merasa tidak jelas, tanyakan sekarang. Kalau tak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas. PT XYZ adalah sebuah perusahaan dagang berlokasi di Sumatera Utara. Perusahaan ini memiliki sebuah gedung berlantai 3 dengan total luas area 4.265 meter bujur sangkar yang terdiri dari ruangan seluas 2.068,44 bujur sangkar dan sisanya non AC 2.196,96 meter bujur sangkar. Ini kondisi buildingnya. Kebutuhan energi untuk seluruh ruang dan peralatan, baik untuk penerangan, kita sudah bahas dengan detail bagaimana perhitungan-perhitungan energi untuk penerangan. Kamu sudah diperkenalkan istilah lumen, flux, lux, berbagai jenis pola lampu dengan intensitas lumen per watt itu sudah diperkenalkan. Juga HVAC, air condition, serta peralatan elektronik yang menggunakan listrik disuplai oleh PLN. Karena kegiatan di perusahaan hanya berada pada jadwal di luar waktu beban puncak, karena kegiatan di perusahaan hanya pada jadwal waktu beban puncak, jadi PLN itu 7.30 sampai 15 atau 8 jam, maka tarif listrik ditetapkan 966 per kWh. Ini kalau di luar jam puncak. Untuk penerangan dalam ruangan digunakan lampu TL 18 watt. Kamu tahu kalau lampu TL itu 1 watt itu menghasilkan kurang lebih sekitar 70 atau 80 lumen, ya. Dan ada sebanyak 564 unit. Dan di luar ruangan digunakan lampu
compact fluorescent light 18 watt. Ini 1 watt kurang lebih sekitar 130-140 lumen per watt. Ada sebanyak 128 unit. Dalam taman juga digunakan lampu CFL sebanyak 30 unit. Nah, jadi di sini kamu akan mengaudit masalah penerangan. Kalau menurut standar berapa per meter bujur sangkar, kamu nanti bagi berapa lumen penggunaan untuk ruangan yang ada. Maka kamu bisa cari nanti bagaimana cara mengatasi. Mungkin turunkan wattnya, mungkin diganti bolanya. Itu rekomendasimu yang saya ingin dengar. Untuk pengkondisian ruangan, air conditioning, perusahaan masih menggunakan AC yang konvensional yang sering dinilai boros energi. Perusahaan beroperasi hanya 1 shift 8 jam per hari, 22 hari per bulan. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari detail audit pada tahun 2000XX adalah sebagai berikut. Nah, air conditioning. Di lantai 1, luas ruangannya sekian, lightingnya menggunakan energi 20,18 kWh per hari. Hitung, wajarkah penggunaan kWh sebanyak berapa lumenkah sekian itu? Ruangan yang tadi penggunaan sekian, mestinya cukup sekian lumen, berarti penggunaan boros. Saya ingin dengar analisismu seperti itu. AC 358,32 kWh per hari dan stop kontak sambungan-sambungan 228,52 kWh per hari. Sehingga totalnya penggunaan energi untuk ruang lantai 1 607,02 kWh per hari. Begitu juga gambaran di lantai 2, di lantai 3, sehingga total ruangan yang tadi 2068,44 untuk ruangan AC, sekianlah penggunaan energi untuk listrik, untuk penerangan, AC, stop kontak, dan lain-lain. Sedangkan ruangan non-AC yang tadi luasnya 2196, pada lantai 1, 2 sekian, lightingnya ada, stop kontak sekian, maka sekian total energi. Sedangkan untuk seluruh penggunaan 1 hari pada seluruh lantai itu akhirnya dijumlahkan dari data 1, 2 tadi menjadi sekian. Nah, evaluasi pemanfaatan energi untuk penerangan. Pola TL 18 watt, ada sebanyak 564. Pola CFL 18 watt, 128. FL 18 watt untuk ini. Apakah ini wajar menurut Anda jika dibandingkan dengan standar-standar yang telah kita tunjukkan dalam tabel? Berapa sebenarnya yang disebut efisien, boros, dan lain-lain itu? AC konvensional 2 PK, jadwal penggunaan 7.30 sampai 15.30. Energy saving. Penggantian bola lampu TL dengan bola LED. Bola TL 18 watt, memiliki lifespan 6.000, efikasi lumen sekian, membutuhkan tambahan daya sekian untuk menghasilkan efikasi. Kamu tahu efikasi kan? Jumlah lumen yang ditangkap oleh 1 meter bujur sangkar sudah selantai. Bola LED
nanti kamu cari berapa harganya satu, lifespan-nya 50.000 jam, 50.000 jam, maka tahu kamu berapa hari itu tahan, efikasi lumennya sekian, air conditioning dipakai 8 jam per hari, 22 hari per bulannya 2 PK atau 1680 watt, total konsumsinya sekian, AC inverter 8 jam, total konsumsinya sekian. Nah, tugasmu dengan menganalisis ini mengikuti perhitungan-perhitungan yang telah kita contohkan. Pertama, buat analisis intensitas konsumsi energi. IKE. Apakah penggunaan energi di perusahaan itu masuk kategori efisien, boros, atau sangat boros, baik sebelum penggantian dan sesudah penggantian. Tadi ada penggantian di sini. Pola ini diganti dengan ini. Apakah penggantian itu efisien atau tidak? Karena penggantian-penggantian yang dilakukan ini juga perasaan instead of calculation. Ya. Kedua, jika semua bola lampu TL diganti dengan bola LED yang harganya tentu jauh lebih mahal, dan AC konvensional ditukar dengan AC inverter, maka buat kembali analisis IKE dengan penggunaan yang baru ini, kamu hitung juga payback period. Jika interest rate 12% per tahun dan hitung IRR untuk masa pakai 5 tahun. Apakah ini bisnis ini perusahaan ditinjau dari penghematan energi yang dilakukan baik atau buruk. Nah, ini adalah salah satu kamu harus pahami kalau kamu dikatakan sudah mempelajari manajemen energi. Kesinilah larinya pengetahuan. Sehingga ketika kamu berada dalam satu perusahaan, oh ini boros, ini pemakaian energi. Nah, inilah kamu kerjakannya. Jadi soal ini akan saya bagikan pada kalian. Saya beri waktu 1 minggu mulai dari sekarang. Jadi kamu kumpulkan 1 minggu. Kalau sekarang hari apa? Hari Jumat ya. Maka kamu kumpulkan Jumat yang akan datang secara berkelompok, dikoordinir oleh ketua, dikirimkan dalam satu file atau dari satu font, supaya jangan payah-palah mencarinya. Nanti nilaimu saya gabung ini dengan tugas-tugas yang sudah diserahkan kepadamu semua. Nah, inilah pengganti ujian nanti. Jadi kamu tetap harus datang, mengisi daftar hadir. Soal ini juga akan saya berikan ke jurusan, tetapi kamu langsung dapat nanti dari bahan setelah kuliah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Lupa jangan kursus. Pas mobil itu lihat mobil. Halo. Coba ada pertanyaan kalian, silakan. Apa? Nggak ada pertanyaan? Kamu menjawab iya pun tidak, menjawab tidak pun tidak. Saya nggak ngerti kalian kuliah atau apa ini sekarang. Apakah betul kamu mahasiswa atau tidak? Ya, apa pertanyaan? Silakan.
Ya. Saya kurang paham untuk yang menghitung IRR-nya itu, Prof. Itu boleh Kamu sedikit ada belum penjelasan, belajar Prof? engineering ekonomi? Sudah, Prof. Kalau kamu sudah belajar engineering ekonomi tak tahu IRR itu, ngeri kali kamu ini. Internal rate of return. Kalau sudah belajar, IRR ini justru inti dari engineering ekonomi. Kamu belajar net cash flow. Kamu belajar payback period. Kan begitu kan? Tolong kau pelajari lagi lah. Ya. Sangat malu kita kalau teknik industri tidak tahu IRR padahal sudah belajar engineering ekonomi. Yang lain silakan, silakan. Ini semua sudah kita bahas dalam kuliah-kuliah kita, termasuk ketika kita membahas terutama mengenai penerangan, air conditioning, ventilation, bagaimana cara menghitung kebutuhan energi dalam sistem penerangan. Nah, saya ulangi sedikit di sini. Nah, ini saya berikan sebuah contoh. Sebuah hall, kita pun bicara building tadi, berukuran 15 kali 20 meter atau 300 meter bersangkar, diterangi dengan menggunakan bola lampu jenis TL 40 watt. Berapa titik lampu dibutuhkan untuk mendapatkan penerangan standar? Nah, hall penerangan standarnya adalah 250 lux. 250 lux. Di mana kalau lampu TL 1 watt dia memberikan energi cahaya 70 lumen. Jadi 250 artinya 1 meter bujur sangkar ruangan itu luasnya dia bukan 250 lumen. Ini sudah kita bahas. Kamu tidak ada yang bertanya. Jadi perhatikan nanti. Ruang perkantoran, ruang sekolah, restoran, ini standarnya sudah ada semua. Nah, lihat. Jadi ruangan itu diterangi dengan lampu TL 40 watt. Titik lampu dibutuhkan untuk mendapatkan penerangan standar. Kita sudah jelaskan rumusnya ini. Jumlah titik lampu E kali A kali LLF kali CU per theta, di mana E adalah intensitas pencahayaan ruangan. Nah, tadi contoh kita itu, karena ruangan ini hall, dari standarnya dia membutuhkan 250 lux. Berarti E 250. A luas lantai. LLF ini adalah persentase energi listrik yang menjadi cahaya yang sebagian berubah jadi panas. Jadi boleh dikatakan itu
efisiensi pencahayaan. Jadi itu 70-80%. Beda bola lampu, kalau lampu pijar dikatakan 80% energi listrik itu berubah jadi panas, hanya 20% jadi cahaya. Tapi kalau lampu TL ini 70-80% dari cahaya, hanya 20% jadi panas. Jadi, situasi di sekitar bola lampu itu tetap dingin. CU koefisien utility. Dari 100% berkas cahaya yang dipancarkan, hanya 60% yang sampai ke dinding. Yang sisanya 50-40-50 terbuang di kanan. Jadi ini boleh dikatakan efisiensi pencahayaan, LL, efisiensi penggunaan energi. Maka dengan menggunakan data ini, itu E-nya 250 lux, bola lumennya 55 lumen per watt, maka jumlah lumen yang dihasilkan 40 kali 55 adalah 2200 lumen. 1 meter 250 lumen dibutuhkan, dikali dengan losses faktor, dikali dengan efisiensi, maka dapat N itu 15 titik lampu. Jadi dengan demikian, total daya kalau satu titik lampu 40, maka untuk penerangan itu dibutuhkan daya 600 watt. Ini sudah kita bahas dengan jelas. Maka kalau mereka pakai 16, 17, 18 bola lampu, berarti berlebih. Maka kamu sarankan dikurangi. Kalau kurang dari 15, berarti pencahayaan tidak cukup. Nah, inilah kemampuan yang diharapkan kamu miliki. Kalau kamu dikatakan sudah lulus manajemen energi. Nah, lihat. Bila bola lampu tadi diganti dengan TL 40 watt ini, diganti dengan bola LED 12 watt. Di mana LED seperti bola Hanok itu jauh lebih tinggi luxnya, maka kita mau tanya, berapa bola lampu yang dibutuhkan untuk bola LED? Lumennya 100 sampai 135 per watt. Berarti pada saat lapangan tidak jalan. Kalau dia 12 watt, maka kita ambil ini rata-rata antara 100 sampai 135, ada 170 rata-ratanya. Berarti satu bola lampu itu 12 watt, dia menghasilkan berkas cahaya 1410 lumen. Maka masukkan ke rumus 23 titik lampu. 23 titik lampu dikali 12 watt, maka total wattnya cukup 276. Dibandingkan tadi kalau 600 untuk penerangan yang sama, kalau bola TL, kamu butuhkan 15 lampu 40 watt, 600 watt. Tapi dengan jenis LED, 176 watt. Maka penggantian itu menghasilkan efisiensi penghematan 54% dari segi energi. Nah, ini kan cuma kamu harus hati-hati. Kamu ijazah engineering, bola TL dengan bola LED tentu tidak sama harganya. Maka kalau dihitung dengan harga,
itu kamu konversikan dari dengan IRR, maka akan nampak berapa besarkah perbaikan pembiayaan yang dimunculkan oleh penggantian itu. Apakah makin efisien dari segi biaya? Memang wattnya makin sedikit, tetapi investasinya besar. Bisa juga terjadi. Itulah maka teknik industri itu selalu merancang, memperbaiki installation sistem terpadu yang terdiri dari unsur manusia, mesin, peralatan, dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematik, fisika, ilmu sosialnya itu uang-uang itu. Bersama-sama dengan Principle of Engineering Analysis and Design. Nah, kita belajar engineering dalam energi. Ya. Untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh oleh rancangan itu. Nah, inilah evaluasi. 54% itu adalah hasil analisis yang menjadi dasar pemikiran kita. Besarnya penghematan yang dilakukan. Ya, juga sudah kita bahas dalam kuliah. Di samping standar-standar ini, kamu harus gunakan data ini nanti. Bagaimana kebutuhan energi, ada cahayanya pada jenis ruangan, kalau hotel, restoran begini. Nah, kalau kebandingkan ini, kalau lampu pijar, lampu CFL, lampu LED, untuk mendapatkan penerangan 220 lumen per meter bujur sangkar, kalau lampu pijar kau pakai butuh 25 watt. Tapi lampu halogen 18 watt, lampu CFL hanya 6 watt, lampu LED 4 watt untuk mendapatkan perangan sebesar ini. 400 ini gambarannya. Data-data ini harus kamu pahami supaya kamu bisa memilih. Ya. Nah, ini juga lihat ini. Udah banyak saya berikan data-data kepada kalian. Bagaimana seperti latin heat dan segala macam. Kalau kau perlukan dalam perhitungan. Nah, ini. Nah, pada bangunan tanpa AC, jika dia membutuhkan 10 sampai 20 kWh per meter bujur sangkar per tahun, maka dia disebut efisien. Tapi 20 sampai 30 kWh per meter bujur sangkar per tahun, dia cukup efisien. Kalau 30 sampai 40 kWh boros, kalau 40 sampai 50 sangat boros. Tapi kalau dengan AC sangat efisien kalau 50 sampai 45 kWh, ya. Ini kWh ini. Oke. Efisien kalau hanya 95 sampai 145, cukup efisien kalau 145 sampai 175, boros kalau 175 sampai 285 per meter per tahun, dan sangat boros 285 sampai 450. Jadi kamu pakai standar ini nanti untuk mengevaluasi, ya, agar kamu bisa membuat satu rekomendasi bagaimana seharusnya dilakukan untuk kasus
yang Iya, kamu Kak. bahas tadi. Mm-mm. Oh, ini Dan ini sama sekali tidak hari sulit. ini, Kak. Cuma Aku konsep-konsep masih yang kita kuliah. bahas ini Ini kirim CV-nya Wak kamu Armen Hura aja ya. harus pahami. Karena Oke, saya ya, beri ya, waktu ya. diskusi dengan kalian, Oke, ya, ya. kamu Sama. menganggap perlu ditanyakan, berarti saya asumsikan kamu sudah tahu ya. Oke lah, ada lagi pertanyaan? Fadila, Yes, Prof. I think this is the last chance we have meeting with them. Yep. You manage all of them that can solve this problem individually. Okay. Even though they need to work together in group, but report submitted must be individually. Okay, Prof. I would like to read their own writing, ya. Never ever copy one to another. Okay, Prof. Kamu boleh memberikan hasil yang sama karena kamu kerjakan. Tapi saya sangat ingin membaca karena kamu masing-masing mengulasnya. Menggunakan bahasamu masing-masing. Jangan mengcopy. Kalau ada 2 laporan nanti sama kata-katanya, maka dua-dua saya batalkan. Jadi jangan nanti oleh karena itu, yang lain juga oleh karena itu, tempat lain juga oleh karena itu, oleh karena itu semua. Maka saya ambil kesimpulan oleh karena itu, ke-20 ini saya batalkan. Begitu tarik saya. Baik, Prof. Kamu senang dibatalkan kan? Tidak, Ya. Prof. Tidak. Nah, bahkan saya sarankan for things that you may not fully understand or quite understand, hubungi saya, hubungi Fadila, tanyakan, akan kami berikan klarifikasi. Tapi kalau kamu tidak bertanya, kami anggap tahu, ya. Dan ingat, inilah seharusnya, bukan recommended, seharusnya each of familiar with. Kalau kamu mengatakan kamu sudah belajar manajemen, kemampuan analisis seperti inilah yang harus kamu miliki. Bukan menghafal-menghafal. Walaupun menghafal perlu. Kamu sudah diterangkan bagaimana konversi energi, bagaimana heat transfer, bagaimana karakteristik air conditioning, dari mana losis-losis panas itu, bagaimana infiltrasi terjadi, apa alat-alat isolator pada dinding, bagaimana karakteristik bola lampu, mana lebih efisien, mana yang boros, bola mana kau pakai kalau kamu berada di ruangan dingin, dan bola mana kau pakai kalau kamu ingin menggunakannya papan iklan. Nah, saya tanya kamu dulu, Dedek. Kamu ingin menerangi papan iklan yang kamu pasang, so that even though in midnight, gambar-gambar yang ada di papan itu benar-benar terlihat seperti aslinya. Bola mana kau pakai? Kalau kamu pakai bola pijar, maka gambar itu akan nampak kuning semua. Padahal kamu ingin lihat gambar itu seperti apa aslinya.
Kalau kamu pakai lampu TL, dia menjadi putih semua. Hitam pun di gambarmu nampak putih. Maka bola mana kau pakai? Dedek. Berarti kamu tidak baca bahan kuliah ini. Bagaimana kamu bisa pintar? Kalau membaca saja kamu malas. Belum lagi kamu mencari ilmu itu sendiri. Sedangkan yang sudah disuplai saja tidak kamu baca. Bagaimana kamu mencari sendiri ilmu itu? Nah, siapa yang tahu? Lampu sorot ya, Prof. Lampu sorot? Kita nggak ada bicara lampu sorot. LED. Jenis bolanya apa? Kalau sorotnya itu teknik. Apakah kamu pakai lampu pijar, lampu halogen, lampu nitrogen, lampu TL, kompak lem, apa segala macam. Ini sudah kita bahas pada kuliah terdahulu. Sorot pula kau bilang. Nanti tak perlu obor pula kau bilang. Bahan ini sudah lengkap saya berikan pada kalian. Nah, ini ada satu contoh saya berikan. Bagaimana energi audit itu. Contoh ini, contoh sebagian kecil saja ini. Dia membagi rekomendasi, finding and recommendation. Pertama dia sebut tidak standar ya. Kamu boleh gunakan cara ini, boleh tidak. Pertama, semua energi yang boros, baik karena kita lupa mematikan, dia sebut namanya vampire load. Artinya beban karena terhisap energi itu tanpa kegunaan. Ya. Kedua, yang digunakan lighting, tapi bisa boros, bisa tidak boros. Yang ketiga, bola lampu yang sudah mati tapi tetap terpasang pada tempatnya, itu pun tetap mengkonsumsi energi. Keempat, air conditioning. Ya, dan kelima, peralatan pelataran kantor. Nah, jadi temuan-temuan yang masuk energi vampire load katanya begini, temukan peralatan elektronik, apakah komputer, printer, kipas, dan lain-lain semuanya masih tetap dalam keadaan on. Tombolnya tidak even though alat itu tidak digunakan. Digunakan, tapi mereka tetap on. Misalnya komputer ini, chargingnya itu tetap saya sambung dengan listrik, walaupun komputer saya sudah mati, tapi kabelnya tetap tersambung dengan listrik yang hidup.
maka komputer ini tetap mengkonsumsi energi. Itu yang dimaksud dengan vampire load ini. Kedua, alat-alat, apakah itu mixer, apakah itu heater, semuanya dalam standby mode yang juga tetap menghisap daya walaupun mereka sedang tidak kita gunakan. Kemudian ketel air panas, ya ketel maksudnya bukan ketel pabrik tetapi ceret-ceret yang kita pakai sebagai pemanas air panas itu tetap kita on-kan untuk menjaga air tetap panas. Itu mengkonsumsi energi luar biasa besarnya. Keempat, faulty light bulb. Faulty light, ya, bola-bola lampu yang sudah mati, putus, tak hidup lagi, tetap kita biarkan di tempatnya tanpa kita ganti dengan bola baru. Mungkin karena malas menggantinya. Maka rekomendasi, nah ini rekomendasinya. Semua peralatan listrik harus semuanya dicabut dari kontak ke listrik, unplug. Atau di turn off kan dari sumber energi. Menarik soketnya dari sambung ketika jam kerja sudah berakhir. Nah, ketika jam kerja masih ada walaupun komputer tidak kita pakai, tapi agar cepat bisa digunakan memang kita tetap sambung dia, tapi di luar kantor jangan lagi. Try to avoid putting appliances on stable. Selalu kamu berupaya katanya menghindarkan agar alat-alat itu tidak lagi pada standby mode. Dan seluruh bola-bola lampu yang mati, faulty light bulb, singkirkan, keluarkan dari case-nya. Lighting, pencahayaan. Lighting is the most common load which is used in all rooms and outdoor. Ya, tentu penerangan-penerangan katanya paling umum dan paling banyak mengkonsumsi listrik. Karena digunakan pada semua ruangan, bahkan juga di luar bangunan. Lampu-lampu hias pun banyak kita pakai, apalagi pada malam hari. Apa temuannya? There are a lot of unnecessary light in single room. Terlalu banyak bola lampu itu dipasang pada satu ruangan, kata. Ruangan yang butuh bola lampu 40 watt, kalau kamu pasang 20 watt, maka energi 20 watt itu lebih besar daripada 40 watt. Tapi kita kadang-kadang melihat pemasangan jumlah bola lampu lebih attractiveness instead of energy efficiency. Biar nampak ruangan ini keren. Di mana-mana dipasang bola lampu. Akhirnya rekeningmu bengkak. Lights are assigned in one switch. Juga itu, ya, tombol listrik itu. Terlalu banyak bola lampu yang kita connect hanya dengan sebuah tombol. Satu tombol tekan, ada 8 bola menyala. That is not good. Paling satu tombol itu 2, paling banyak 3 lah. Tapi bisa lagi 10 dipasang. Tangan yang tak perlu kita datangi pun lampunya menyala kalau kita mau ke kamar mandi. Ini pun sering terjadi. Katanya demi efisiensi, demi murah biaya instalasi. Betul. Tetapi cost of energy consumption-mu akan meningkat tajam. Maka recommendation,
Turn off light when not used. Matikan lampu ketika tidak betul. Reduce the number of light per switch. Kurangilah jumlah bola lampu yang connect hanya dengan single switch. Agar kita hanya bisa mendapatkan menyalakan lampu di ruangan yang kita butuh. Jangan yang kita tidak butuh pun ikut menyala. Reduce the number of light per room. Coba kurangi jumlah lampu terpasang dalam satu room. Saya pernah melihat ada satu room yang hanya 4 kali 6 meter. Ada 8 bola lampu terpasang di langit-langit. Memang kecil-kecil. Kalau diganti hanya dengan 2, dengan watt yang sama, maka pemborosannya banyak ditekan. Faulty light. Balance of faulty light will draw power where light are on. Kalaupun bola lampu itu sudah mati katanya, dia tetap menghisap energi. Walaupun tidak menghasilkan cahaya. Dia hanya membuat pada bola lampu yang pada itu menjadi panas. Yang jika ada benda-benda lain yang peka dengan kebakaran, bisa juga dia menjadi sumber kebakaran. Oleh karena itu, disconnect the line. Putuskanlah sambungan kabel ke bola lampu yang memang kita tak butuh lagi. Bukan membiarkan dia ruangan itu tak kita butuhkan. Air conditioner. Nah, air conditioner. Finding, temuan-temuannya apa? Brand and model are not consistent throughout the building. Is expensive for maintenance. Dia menemukan bahwa tipe air conditioning yang dipakai di seluruh bangunan itu beragam-ragam. Dan ini sangat untuk perawatan. Karena lain mereknya, lain teknik perawatan, lain orang yang kamu harus suruh. Yang berarti, jika satu montir datang, dia bisa merawat lampu, merawat 5 air condition, tapi karena mereknya berbeda-beda, maka kamu harus memanggil 5 orang montir. Berapa banyak uang kamu keluarkan untuk merawat itu. Officer leaving the door open when entering and leaving the room. Allocated. Juga temuannya, ketika air conditioning sedang on, orang keluar masuk, dia membiarkan ruangan atau jendela terbuka. Yang membuat energi panas dari luar masuk, beban air conditioning makin berat untuk mendapatkan suhu yang kamu inginkan. Air conditioning contribute about 60% of overall power consumption of building. Total beban daya yang dibutuhkan oleh air conditioning pada ruangan itu katanya. 60% adalah air conditioning. Jadi energi consumption pada sistem yang mereka pasang, konsumsi energi terbesar ada di sini sampai 60%. Window and door of the air conditioning room are not sealed properly. Jendela-jendela, pintu-pintu pada semua ruangan yang ber-air condition tidak seal, artinya tidak tersumbat celah-celah yang ada. Misalnya di bawah pintu, misalnya pintu itu tidak rapat ke lantai. Akhirnya panas dari luar masuk ke ruang dari celah di bawah pintu atau jendela. Maka perlu
ruangan yang pakai air condition, pada bagian bawah pintu harus dipasang situ karet agar dia bisa menutup celah itu. Jendela-jendela juga demikian. Recommendation: use the same brand. Gunakanlah air condition yang sama mereknya pada seluruh bangunan guna meminimumkan biaya perbaikan dan biaya perawatan air conditioning. Air conditioner haruslah diservis quarterly. Quarterly itu seperempat, berarti 3 bulan. Tiap kuartal perlu diservis air condition itu. Use seal glass window and seal glass door. Tadi saya katakan untuk menutup celah-celah itu gunakanlah glass window ya, fiberglass. Ada satu bahan seal yang namanya glass window. Kalau dia di bawah pintu, kita buka pintu, dia tidak tergores dan dia pun tidak lepas. Always close door after entering existing air conditioning room. Selalu pintu langsung ditutup ketika kita keluar atau masuk. Jangan biarkan dia open. Put a notice on the front and back of the door as a reminder. Tuliskanlah harap segera tutup pintu. Pasangkan di situ katanya. Ini karena manusia sering lupa, apalagi kalau bos, kamu segan pula mengingatkan, tolong tutup pintunya Pak, maka tulis saja di situ. Keep and maintain temperature at 22 centigrade. Jadi janganlah kamu memasang AC pada ruangan sampai temperaturnya di bawah 22. Seringkali kita merasa nyaman misalnya pada 15 derajat, tapi itu berlebihan sebenarnya. Power dibutuhkan pada mencapai 20, mencapai 15 sangat tinggi. Sedangkan 22 derajat saja pun sudah berada sedikit di kamar. Suhu kamar itu 24 derajat. Jadi kalau kamu bekerja pada ruangan 22, itu sudah cukup nyaman, sehingga energy consumption for air conditioning itu tidak terlalu besar. Switch off when not used. Hentikanlah air conditioning itu kalau tak digunakan. But avoid reducing to lower temperature. Dan hindarkanlah untuk menurunkan temperatur. And leave it on. Use electric whenever possible. Jika memang kamu tidak suasana dingin itu, ya tak usah pasang AC katanya, tapi pasanglah itu fan, kipas. Kipas dengan putaran yang tepat. Jika ukuran ruangannya cukup besar, itu tidak terlalu jauh bedanya dengan air conditioning. Sedangkan energi untuk fan itu jauh lebih kecil daripada air conditioning. Karena kipas hanya memutar, tidak melakukan pressing di dalam. Use outside breeze when possible. Should air conditioning be turned off completely to minimize the cost of electricity? Kalau lagi cuaca sejuk di luar katanya, ketika matahari ditutup oleh awan and angin berembus, hentikan AC-mu, buka jendela, maka kamu akan merasa nyaman bekerja di dalam. Manfaatkan juga kemurahan alam. Jadi air condition ini ketika suasana terik yang tak tertahankan bisa bekerja. Nah, pakailah air conditioning karena bekerja dalam suasana tidak nyaman juga lebih rugi daripada harga listrik itu sendiri. Installation of correct sizing air conditioner.
in the room is strongly recommended. Pasanglah air conditioning yang dayanya tepat sesuai dengan suhu di luar besar ruangan. Dengan segala macam jenis dinding yang kau pakai. Maka menghitung AC itu biasanya kenali dulu karakteristik ruangan. Dindingnya terbuat dari ukurannya berapa temperatur di luar. Maka kamu bisa menghitung berapa PK AC yang kamu harus pakai. Itulah satu kemampuan, bukan hanya orang elektro yang bisa menghitung ini. Semua insinyur, apalagi teknik industri, harus bisa menghitung itu. Semua air conditioning yang terpasang harus diservis. Paling tidak, tadi dikatakan diservis pada setiap kuartal, 4 kali setahun. Tapi kalaupun tidak bisa dilakukan karena kesibukan dan lain-lain, paling tidak 2 sampai semester lah paling tidak. Jangan sampai setahun tidak kamu servis. Office equipment finding. Most office equipment are usually left without turn them off after working hours and using electricity as vampire load. Ini katanya ditemukan dalam sistem mereka itu. Semua peralatan-peralatan listrik, walaupun sudah jam kantor habis, tetap on. Inilah biasanya pegawai-pegawai yang tidak peduli. Tadi katakanlah misalnya ketika kamu di kantor, kamu bikin air panas, minum kopi. Kemudian listriknya tetap terpasang, walaupun kita tidak buat lagi. Ini akan menjadi vampire load tadi. Alat-alat elektronik seperti komputer, printer juga selalu tetap on. Tersambung langsung kepada PowerPoint. Maka rekomendasi, all office equipment, such as computer, printer, etc., harus di turn off. Dicabut kontaknya dengan sumber power. Dan hindarkan semua peralatan standby mode. Nah, inilah beberapa contoh saya kutip. Ini saya ambil dari Google ini. Satu perusahaan di Kanada ini, perusahaan Kanada ini, ketika mereka lakukan energi audit, inilah sebagian temuan yang mereka olah. Berapakah energi habis ketika mereka sedang temui, maka dengan rekomendasi yang mereka buat, mereka hitung lagi berapa besar penghematan itu. Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Ternyata kantor itu membayar biaya tidak perlu. Karena kos yang mereka harus keluar tanpa kontribusi terhadap hasil yang mereka dapat. Itulah salahnya energi audit. Karena tanpa diaudit, kita tidak bisa sadari apakah betul jumlah energi yang kita pakai wajar dengan biaya yang kita bayar. Apalagi dikait berapakah persentase biaya energi terhadap cost of production sebelum dan sesudah energi audit. Itulah reasoningnya. Mengapa for every single industrial engineering people need to be familiar with management energy. Jadi jangan kamu anggap ini hanya sebatas kuliah untuk diuji.
Tapi saya mengharapkan inilah nanti bekalmu, salah satu yang kamu bawa ke perusahaan ketika kamu peduli. Karena ke depan biaya ini akan semakin tinggi. Mengapa? Karena cadangan sumber daya energi alamiah sudah makin habis. Kedua, sumber-sumber energi lain memang abundan seperti sinar matahari, tapi untuk skala besar masih belum terjangkau kalau terlalu tinggi investasinya. Sehingga hanya dalam skala kecil kita bisa buat. Inilah mau kita lihat bagaimana nanti Tesla yang akan datang bulan September ini untuk membangun mobil listrik dengan memanfaatkan baterai yang menggunakan bahan nikel yang ada di Indonesia. Jika itu berhasil, maka mungkin Indonesia satu-satunya negara yang paling terdepan memproduksi mobil Tesla yang lebih murah. Ditinjau dari energy consumption. Hopefully ya. Jadi kita berdoa semoga SpaceX itu jadi datang bulan November. Nah, inilah dia. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaanmu? Jelas semua? Inilah. Jelas, Prof. Iya pun tidak. Kalau jelas bilang jelas. Jelas? Jelas, Prof. Oke, kalau bagusnya kau pelajari ya. Jadi saya rasa kita sampai di sini saja. Jadi tanggal berapa ujiannya, Adila? Untuk mata kuliah manajemen energi ya, Prof? Ya. Sebentar ya, Prof. Hari Oh ya, jadi kalian tetap datang ya, tidak terhadir, tapi kamu tidak ujian di tempat. Tadi sudah saya laporkan ke jurusan, bagus sekali katanya, sebenarnya diharapkan pun seperti itu. Tidak ada gunanya kamu dalam 1,5 jam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Case tadi inilah yang membuat kamu mempunyai kesempatan berpikir. Sehingga apa yang kamu pikirkan itu menjadi modalmu nanti setelah bekerja. Jadi saya sarankan kamu berdiskusi dengan teman beberapa, diskusi kalian boleh sama, tetapi reportnya masing-masing. Saya tidak akan melihat hasilnya itu sebagai hasil akhir. Proses berpikirnya yang saya lihat, statement. Apakah kamu benar memberikan komentar-komentar tentang apa yang terjadi, menggunakan istilah-istilah engineering. Bagaimanapun, saya mendidik kamu bukan untuk lulus. Saya tidak tertarik untuk lulus. Saya lebih tertarik melihat kamu sebagai seorang professional engineer. Saya tidak tertarik IP. Saya lebih tertarik mindsetmu adalah mindset seorang engineer. Problem solving yang kritikal tapi rasional. Ya. Kalau kamu membangun dirimu critical and rasional itu mempunyai kemampuan inovasi dimanapun kamu ditempatkan,
walaupun bukan dalam bidang engineering, kamu menyesuaikan diri. Maka dalam bidang sumber daya manusia, sebenarnya tidak ada istilah ini bukan bidang kalian saya, kecuali kedokteran barangkali. Siapapun tak bisa campuri. Tapi ke dalam bidang bisnis ekonomi, tidak peduli kamu sarjana hukum, sarjana pertanian, sarjana teknik, bahkan juga kamu sarjana sastra. Kamu mempunyai sifat kritikal and rasional. Walaupun kamu menghadapi kesulitan awal, kamu akhirnya mudah membentuk dirimu adaptif dengan lingkungan yang baru. Itulah yang disebut namanya manusia-manusia yang berhasil. Misalnya kamu, teknik industri, tempatkan perkebunan. Itu bukan bidang saya. Bidang perkebunan bukan hanya tanam-tanam saja. Walaupun ada bidang tanaman, kamu akhirnya mudah menyesuaikan dirimu. Karena logical thinkingmu akhirnya kalau kamu membaca teknik tata tanam, kamu mudah mengerti. Itu hebatnya orangnya telah terbentuk. Dan kamu harus seperti itu. Oke? Jadi kita padakan sampai di sini. Maka kuliah kita sudah habis ya, Tania ya. Ya apa? Fadilah, Prof. Sudah, Prof. Utangnya sudah habis, terpenuhi. Ya? Sudah terpenuhi. Maka kalian kerjakan baik-baik. Mudah-mudahan kamu mampu membuka pikiran, akhirnya bisa melihat, oh ini rupanya sudah terbuka alam pikiran mereka. Inilah hasil analisis terhadap audit yang ada. Maka keluarlah rekomendasi mereka, bla 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 bla. Jika demikian, kami pun bangga. Kamu sebenarnya sungguh-sungguh sudah belajar manajemen energi. Itu ya. Oke, tolong kamu ambil apa namanya itu, screenshotnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Dan, Sir. Sudah saya ambil, Prof. Hari ini belum saya share ya? Belum, not yet. Nah. Oke. Saya share sama Fadila. Oke. Nanti bagi sama yang lain. Ya, Prof. Oke. Yo. Yo. Thank you, Prof.